Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Makasih, Bu. Silahkan nih ada minum, siapa tahu biar mengurangi rasa tegang kamu dan rasa takut kamu. Oh baik Bu, terima kasih ya Bu. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ida Nurul Rahma. Di sini saya sebagai konselor kamu. Kita mempunyai sesi konseling selama 20 menit. Di sini saya berbicara dengan siapa? Halo Bu, selamat siang. Nama saya Lia. Bagaimana kabarmu hari ini? Aku lumayan tertekan sih Bu hari ini. Terima kasih kamu sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini sehingga kamu sampai kehujanan, terus di jalan lumayan agak jauh. Iya Bu, soalnya saya juga kayak udah pengen banget kesini karena saya merasa tertekan banget dan ngerasa butuh pertolongan gitu, butuh bantuan lah. Oke, baik, di sini saya akan membantu kamu dan mendengarkan kamu. Cerita ini hanya kita berdua saja yang tahu dan tidak boleh ada yang tahu. Baik Bu. Baik, Ibu sangat mendengarkan ceritamu. Kamu merasa tertekan dan tidak nyaman ya? Iya Bu, saya nggak nyaman banget karena merasa tertekan ini. Boleh kamu ceritakan apa yang membuat kamu merasa tertekan? Jadi Bu, saya kan di apa namanya sekarang saya kelas 10 SMA. Saya tadinya mau masuk jurusan IPS, tapi ternyata orang tua saya nggak setuju. Dia lebih memilih saya masuk IPA. Sebelum saya masuk SMA tuh saya ngerasa kemampuan saya bisanya di IPS aja, nggak ke IPA, tapi orang tua saya tetap mau saya masuk di IPA. Nah akhirnya saya tuh jadi males, jadi kayak nggak bisa ngikutin pelajarannya. Setiap ada tugas saya ngerasa ntar aja kerjainnya, nggak ngerti, atau enggak saya malah main game terus, nggak peduli sama tugasnya. Saya benar-benar agak susah ngikutin pelajarannya. Oke, Ibu bisa merasakan hal yang berat untuk kamu. Di satu sisi, kamu ingin membahagiakan orang tua kamu, tetapi di sisi lain, kamu merasa tertekan dan tidak menikmati jurusan itu. Apakah itu yang kamu rasakan? Iya Bu, saya masuk IPA akhirnya karena saya ya ngikutin kemauan orang tua saya maunya di IPA, ya saya turutin. Baik, kita urutkan bersama. Yang pertama, pilihan orang tua. Lalu yang kedua, kamu masuk IPA. Dan yang ketiga, muncul tekanan dan kecemasan. Nah, itu urutannya udah sesuai belum sama yang kamu rasakan saat ini? Iya Bu, benar begitu. Saya merasa tertekan karena mengikuti apa yang telah orang tua saya pilih. Oke, Ibu menafsirkan bahwa tekanan ini muncul karena kebutuhan kamu untuk diakui dan didengarkan belum terpenuhi. Iya Bu, saya merasa takut kalau saya nggak ngikutin orang tua saya, nanti saya kan katanya kalau misalkan kita tuh harus ngikutin kemauan orang tua supaya berkah, supaya lancar. Makanya saya tetap ngikutin, tapi sedangkan
waktu saya udah ngikutin tuh saya merasa saya nggak bisa di sini, saya sulit menyesuaikan diri, sulit mengikuti pelajarannya. Iya, lanjutkan. Saya takut nolaknya juga karena saya takut orang tua saya kecewa terus nggak seneng, dan bisa aja mereka jadi nggak dukung saya sepenuhnya. Sedangkan kalau misalkan saya ikutin maunya mereka, pasti mereka juga ngerasa bangga dan pasti dukung saya terus. Mari kita pikirkan jalan alternatif lain. Menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan selain memendam perasaan ini? Mungkin saya harus lebih giat belajar lagi, karena kan kalau saya omongin lagi ke orang tua gak mungkin bisa ya, karena saya sudah masuk kelas 10, saya gak mungkin pindah jurusan lagi. Oke, kamu harus perlu tahu jurusan IPA juga memiliki banyak peluang karir di masa depan yang baik. Tergantung kesungguhan siswanya, apakah dia benar-benar belajar atau tidak gitu. Oh, jadi saya cuma harus lebih giat ya, tapi Bu, untuk menyesuaikan dirinya tuh terus juga saya masih ada rasa-rasa tertekan, kayak kenapa sih saya nggak ambil jurusan yang saya pengen, kenapa sih orang tua saya tetap mau saya kayak gini, kenapa orang tua saya nggak mau dengerin saya. Nah, Ibu menyarankan kamu untuk menyiapkan alasan yang jelas, yang sopan saat berbicara dengan orang tua, bukan dalam keadaan emosi. Jadi emosinya itu harus reda dulu baru kamu bisa berbicara dengan orang tua. Oh gitu ya Bu. Baik deh Bu, nanti saya coba untuk omongin gimana caranya saya supaya bisa menyesuaikan diri, dan saya ngomong juga ke orang tua saya kalau misalkan saya mungkin di semester ini saya beradaptasi dulu nih, saya nggak bisa nilainya, mungkin nggak sempurna, nggak seperti saat saya SMP dulu. Oke, Ibu juga melihat kamu sebenarnya anak yang bertanggung jawab gitu, dan peduli sama keluarga. Itu adalah modal yang paling penting untuk kamu sendiri. Iya Bu. Baik, sekarang Ibu ingin mengajak kamu menggunakan teknik journaling ini. Teknik ini membantu kamu menyalurkan perasaan yang selama ini kamu pendam atau mungkin sulit kamu ungkapkan selama ini, terutama terkait pemilihan jurusan dan tekanan dari orang tua. Baik, itu menulis ya Bu? Iya betul, tapi bukan sekadar menulis biasa. Ini adalah tulisan jujur dari hati kamu sendiri, dan tidak ada yang salah atau benar. Dan tulisan ini tidak harus dibaca siapapun selain kamu, kecuali kamu sendiri yang ingin membagikannya. Oke, baik Bu. Sebelum menulis, coba kamu tarik nafas perlahan, lalu ditahan sebentar, dan buang nafasnya pelan-pelan. Lalu lakukan sekali lagi. Sudah Bu. Sekarang coba pejamkan mata kamu sebentar, lalu bayangkan diri kamu sedang duduk di kamar atau tempat yang paling membuat kamu nyaman dan tidak ada tekanan dan tidak ada tuntutan.
Sekarang buka matamu. Ibu ingin kamu menulis dengan judul apa yang kamu rasakan tentang jurusan ini yang kamu jalani sekarang. Tulis apapun yang muncul di pikiran kamu, dan tidak perlu rapi dan tidak perlu bagus. Silahkan. Baik Bu, saya bakal nulis. Sudah Bu. Sekarang lanjutkan dengan kalimat hal yang paling membuatku sedih dan marah adalah. Jadi kamu menulis, kamu boleh jujur dengan sepenuh hati kamu. Sudah? Belum Bu, sedikit lagi. Oke Bu, sudah. Nah, sekarang kita masuk ke inti nih, yang bagian pentingnya. Tuliskan sebuah surat untuk orang tuamu. Surat ini tidak harus diberikan, hanya untuk mengeluarkan isi hati kamu yang sebenarnya itu apa.
Ibu ingin melanjutkan journaling ini di rumah selama 1 minggu. Selain itu, kamu juga bisa memberikan kata-kata afirmasi sebelum kamu tidur, gitu. Ingat, tulisanmu adalah ruangan amanmu. Kamu tidak egois hanya karena punya mimpi sendiri. Justru dengan mengenal diri kamu, kamu bisa mengambil keputusan yang lebih sehat. Terus cara ini bisa kamu lakukan kapanpun yang kamu inginkan, gitu. Baik, Bu. Baik, kita akhiri sesi konseling hari ini. Kita sudah lama dengan 20 menit ini. Minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk melihat perkembangan kamu selanjutnya. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah mau membantu saya. Saya juga merasa lebih baik waktu saya sudah menuliskan tentang perasaan saya di buku. Oke, terima kasih kembali ya. Iya, Bu.